Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi datang bukan dengan nyanyian burung atau kehangatan mentari, melainkan dengan aroma ketakutan yang basi. Bagi Farah, fajar adalah penanda dimulainya siklus penderitaan yang sama, berulang tanpa jeda. Ia sudah terbangun bahkan sebelum azan subuh pertama berkumandang, bukan karena taat, melainkan karena tidurnya tidak pernah benar-benar lelap. Di rumah ini, tidur adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Ia bergerak dalam senyap, menuruni tangga kayu yang berderit seolah ikut mengeluhkan beban hidupnya. Dapur adalah wilayah kekuasaannya yang pertama, sekaligus medan pertempuran pertamanya setiap hari. Tangannya yang kurus namun cekatan mulai bekerja. Ia menanak nasi, menggoreng tempe seadanya, dan menyeduh kopi. Aroma kopi yang seharusnya menenangkan, bagi Farah justru terasa seperti alarm yang akan segera membangunkan dua naga di lantai atas. Ia harus memastikan semuanya siap sebelum pukul 6 pagi. Kopi untuk Akbar, suaminya, harus panas mengepul dengan takaran gula yang pas. Teh untuk Ibu Sari, mertuanya, harus sedikit kental dan tidak terlalu manis. Kesalahan sekecil apapun, entah kopi yang terlalu encer atau teh yang kurang panas, akan menjadi bahan cercaan yang berlangsung hingga siang hari. Benar saja, tepat pukul 6 kurang 5 menit, suara langkah berat yang diseret terdengar dari tangga. Ibu Sari muncul dengan daster kusam dan wajah yang selalu tertekuk masam, seolah seluruh beban dunia berada di pundaknya. Matanya yang tajam langsung memindai meja makan yang sederhana. Hening sejenak, Farah menahan napas. Ia tahu ini adalah ketenangan sebelum badai. Hanya ini sarapan kita? Nasi dan tempe lagi. Suara Ibu Sari terdengar serak dan dingin, memecah keheningan pagi. Kau ini jadi istri tidak ada kreatifnya sama sekali. Apa kau tidak bisa memasak yang lebih layak? Apa kau ingin aku dan anakku mati pelan-pelan karena makan makanan seperti ini terus? Farah menunduk, jemarinya meremas ujung daster yang dipakainya. Maaf, Bu. Uang belanja yang kemarin Akbar kasih hanya cukup untuk ini. Sebuah decakan sinis keluar dari bibir Ibu Sari. Alasan. Selalu uang yang kau salahkan. Wanita lain dengan uang segitu bisa menyajikan ayam goreng di meja. Kau saja yang tidak becus mengaturnya. Pemalas. Kau pikir tugasmu hanya tidur dan bernapas di rumah ini? Kau itu menumpang, Farah. Seharusnya kau tahu diri. Berkontribusi lebih banyak, bukan hanya menjadi beban. Setiap kata adalah sayatan pisau tumpul. Sakit, tapi tidak sampai membunuh. Hanya menyiksa perlahan-lahan. Farah tidak menjawab. Percuma. Jawaban apapun hanya akan memicu amarah yang lebih besar. Diam adalah satu-satunya perisai rapuh yang ia miliki. Ia hanya berdiri mematung saat ibu mertuanya itu duduk dan mulai meminum tehnya, menyeruput dengan suara keras seolah sengaja menunjukkan ketidaksukaannya. Tak lama kemudian, Akbar turun. Wajahnya kusut bekas tidur, rambutnya acak-acakan. Ia adalah pria yang seharusnya menjadi pelindung Farah, imamnya, surganya. Namun, surga itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah neraka lain dengan penderitaan yang berbeda. Akbar duduk di kursinya tanpa melirik Farah sedikitpun, tangannya langsung menyambar cangkir kopi. Pahit sekali kopinya, bentaknya setelah seruputan pertama. Cangkir itu ia letakkan kembali dengan hentakan keras, membuat isinya sedikit tumpah ke meja. Kau sengaja ya? Ingin membuatku darah tinggi pagi-pagi? Gula di sampingmu, Bar, sahut Ibu Sari santai, seolah bentakan anaknya pada menantunya adalah hal yang wajar. Istrimu ini memang tidak bisa diandalkan untuk hal sekecil apapun. Akbar menggerutu, menambahkan 2 sendok gula lagi ke kopinya dengan kasar. Ia makan nasi dan tempe goreng itu dengan cepat, tanpa rasa terima kasih. Farah berdiri di dekat dapur, menunggu. Menunggu perintah, menunggu makian selanjutnya. Baginya, rumah ini bukan tempat berlindung, melainkan arena di mana ia adalah satu-satunya gladiator yang bertarung tanpa senjata. Setelah sarapannya tandas, Akbar menatap Farah dengan pandangan menuntut. Aku butuh uang, katanya langsung ke inti. Jantung Farah mencelos. Pertanyaan ini selalu datang, dan jawabannya selalu sama. Aku tidak punya uang, Mas. Jangan bohong. Suara Akbar meninggi. Pasti pamanmu yang kaya raya itu mengirimimu uang diam-diam. Mana? Berikan padaku. Aku ada perlu dengan teman-temanku. Paman sudah lama tidak mengirimiku uang, Mas. Sungguh. Uang yang terakhir beliau kasih sudah habis untuk membayar kontrakan bulan lalu. Jawab Farah lirih,
suaranya bergetar. Dengar itu, Bu? Akbar menoleh pada ibunya dengan nada mengejek. Menantumu ini sudah mulai pintar berbohong. Mana mungkin pamannya yang hartanya tidak habis 7 turunan itu tidak memberinya uang? Dia hanya pelit. Dia sengaja menyimpannya sendiri. Ibu Sari menimpali dengan sinis. Tentu saja. Dia itu ular. Di depan kita pura-pura melas, di belakang dia menimbun harta untuk dirinya sendiri. Kau terlalu baik, Nak, pada istri model begini. Seharusnya kau beri pelajaran. Wajah Akbar mengeras. Ia berdiri dan berjalan mendekati Farah. Tubuh Farah refleks menegang, matanya terpejam, bersiap menerima hal terburuk. Aku tidak peduli, desis Akbar tepat di depan wajahnya. Cari uang itu. Kau bisa pinjam ke tetangga, atau jual apapun yang bisa dijual. Aku mau uang itu ada di tanganku sebelum aku pulang nanti sore. Kalau tidak ada, kau tahu sendiri akibatnya. Wanita tidak berguna. Setelah melontarkan ancaman itu, Akbar menyambar jaketnya dan pergi begitu saja, membanting pintu depan hingga membuat seluruh rumah bergetar. Tinggallah Farah berdua dengan Ibu Sari, yang menatapnya dengan senyum kemenangan yang kejam. Kau dengar sendiri, kan? Jangan jadi beban. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Perintah Ibu Sari sebelum kembali ke kamarnya, meninggalkan Farah sendirian dengan piring-piring kotor dan hati yang hancur berkeping-keping. Di tengah kesunyian yang menyakitkan itu, Farah mulai membersihkan meja. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan, bercampur dengan sisa kopi yang tumpah. Ia teringat Paman Hartono. Pamannya adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap. Pria baik hati itu adalah adik dari ibunya. Sejak orang tua Farah meninggal dalam kecelakaan saat ia masih SMA, Paman Hartono yang memastikan ia bisa menyelesaikan sekolahnya. Pamannya pula yang selalu menelepon, menanyakan kabarnya, menyelipkan sedikit uang untuknya tanpa sepengetahuan Akbar, meskipun Farah tahu pamannya tidak begitu menyukai pilihan suaminya. Kau harus kuat, Farah, begitu kata Paman Hartono di telepon terakhir mereka sebulan yang lalu. Paman tahu hidupmu tidak mudah. Tapi ingat, kau itu lebih kuat dari yang kau kira. Jangan biarkan siapapun meredupkan cahayamu. Kata-kata itu yang menjadi mantranya setiap hari. Kata-kata itu yang memberinya alasan untuk bangun di pagi hari. Paman Hartono adalah sauhnya. Pengingat bahwa di suatu tempat di dunia ini, ada seseorang yang peduli padanya. Ia merindukan pamannya. Rindu yang begitu menyesakkan dada. Ia ingin sekali meneleponnya, mendengar suaranya yang tenang dan penuh wibawa. Tapi ia takut Akbar akan tahu dan menuduhnya mengadu. Sambil mencuci piring, isak tangisnya semakin menjadi. Ia merasa begitu lelah, begitu sendirian. Ia menatap pantulan wajahnya di jendela dapur yang kusam. Wajah seorang wanita muda yang seharusnya mekar, namun tampak layu dan penuh gurat kesedihan. Di mana letak kesalahannya? Apakah mencintai Akbar adalah sebuah dosa yang harus ia tebus seumur hidupnya? Tiba-tiba, ponsel tuanya yang tergeletak di meja dapur berdering. Melodinya yang sumbang memecah lamunannya. Ia mengeringkan tangannya dan mengangkat panggilan itu. Nomornya tidak dikenal. Halo, selamat siang, sapanya dengan suara serak. Selamat siang. Apa saya berbicara dengan Ibu Farah, keponakan dari Bapak Hartono Wijoyo? Suara di seberang terdengar berat, formal, dan asing. Jantung Farah berdebar. Iya, benar. Saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Hening sejenak di ujung sana, sebelum suara itu melanjutkan dengan nada yang lebih pelan dan hati-hati. Ibu Farah, saya dari kantor pengacara Wijaya O Partners. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan sebuah kabar duka. Farah merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Genggamannya pada ponsel mengerat. Bapak Hartono Wijoyo telah berpulang ke rahmatullah tadi pagi akibat serangan jantung. Dunia Farah berhenti berputar. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Tapi Farah tidak mendengarnya. Ia tidak mendengar apa-apa lagi. Suara-suara di kepalanya lenyap. Rasa sakit di hatinya akibat hinaan suami dan mertuanya mendadak terasa kecil dan tidak berarti. Karena kini, sebuah lubang hitam raksasa telah tercipta di dalam dirinya. Satu-satunya cahaya, satu-satunya sauh, satu-satunya alasan ia bertahan, telah padam. Paman Hartono telah pergi. Dan Farah, kini benar-benar sendirian di tengah neraka. Hari-hari setelah kabar duka itu datang berlalu dalam kabut kelabu. Farah bergerak seperti mesin tanpa jiwa. Ia masih memasak, masih membersihkan rumah, masih melayani suami dan mertuanya, tetapi jiwanya telah pergi entah kemana. Ia seperti raga kosong yang berjalan di atas puing-puing dunianya yang runtuh.
Dukanya begitu dalam, begitu sunyi, hingga tak ada air mata yang sanggup mewakilinya. Ia mengubur kesedihannya di sudut tergelap hatinya, karena di rumah ini, menunjukkan kelemahan adalah sebuah kejahatan. Tentu saja, Akbar dan Ibu Sari tidak menunjukkan setitik pun simpati. Bagi mereka, kesedihan Farah adalah gangguan. Wajahnya yang murung dianggap membawa sial, dan diamnya dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Sudah seminggu kau seperti mayat hidup, bentak Ibu Sari suatu pagi, tidak tahan lagi melihat menantunya yang hanya mengaduk-aduk nasi di piringnya. Orang mati ya sudah, dikubur dan selesai. Kita yang masih hidup ini harus terus berjalan. Apa kau pikir dengan kau murung begitu, tagihan listrik dan air bisa lunas sendiri? Dasar tidak berguna, hanya bisa menyusahkan. Akbar, yang duduk di sebelahnya, menimpali dengan nada tak kalah kejam. Benar kata ibu, aku muak melihat wajahmu yang seperti itu. Bikin rezeki seret saja. Pamanku meninggal, aku tidak selemah itu. Ini malah pamanmu, kau menangisinya seolah dunia mau kiamat. Cengeng. Farah tidak menjawab. Ia hanya meletakkan sendoknya dan mulai membereskan piring-piring kotor. Telinganya sudah kebal, hatinya sudah beku. Hinaan mereka tidak lagi terasa menyakitkan, hanya seperti dengungan nyamuk yang mengganggu. Tidak ada yang lebih sakit daripada kehilangan Paman Hartono. Kehilangan harapan. Sore itu, saat Farah sedang menyapu teras depan yang berdebu, sebuah motor berhenti di depan pagar reot mereka. Seorang kurir berseragam turun dan memanggil namanya. Farah menghampirinya dengan langkah gontai. Sang kurir menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dengan kop surat yang tampak sangat resmi dan mewah. Di sudut kiri atas, tertera tulisan timbul berwarna emas, Wijaya Partners, Law Firm. Farah menerima amplop itu dengan bingung. Ia tidak pernah berurusan dengan pengacara seumur hidupnya. Jantungnya mulai berdebar kencang saat membaca namanya terketik rapi di bagian depan. Ini ditujukan untuknya. Dari siapa itu? Suara Ibu Sari yang menusuk tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. Ia pasti sudah mengawasi sejak tadi. Dengan langkah cepat, Ibu Sari merebut amplop itu dari tangan Farah. Matanya yang serakah membelalak melihat kop surat yang mentereng. Wijaya Partners? Firma hukum orang-orang kaya ini, gumamnya. Tanpa meminta izin, ia merobek amplop itu dengan kasar dan mengeluarkan isinya. Selembar kertas tebal dengan tulisan resmi. Ibu Sari membacanya dengan cepat, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Keningnya berkerut, lalu seringai sinis terbit di wajahnya. Hah? Undangan pembacaan surat wasiat? Untukmu? Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar seperti gonggongan anjing. Jangan mimpi kau, Farah. Paling-paling pamanmu itu hanya mewariskan guci tua atau bingkai fotonya yang sudah usang. Untuk apa kau diundang segala? Hanya membuang-buang waktu. Farah hanya diam, mencoba mengintip isi surat itu dari balik bahu ibu mertuanya. Jadi, Paman Hartono meninggalkan surat wasiat. Secercah kehangatan kecil menyelinap di hatinya yang beku. Pamannya bahkan masih memikirkannya hingga saat-saat terakhir. Saat itu, Akbar pulang. Melihat ibu dan istrinya di teras, ia menghampiri dengan wajah lelah. Ada apa ini ribut-ribut? Lihat ini, Bar, kata Ibu Sari sambil menyodorkan surat itu. Istrimu ini dapat surat cinta dari alam baka. Diundang ke pembacaan wasiat pamannya. Menggelikan. Akbar mengambil surat itu dengan malas. Awalnya, ekspresinya sama meremehkannya dengan sang ibu. Namun, matanya terpaku pada kop surat di bagian atas. Wijaya Partners. Bacanya pelan. Raut wajahnya langsung berubah. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu nama itu. Itu adalah firma hukum kelas atas yang hanya menangani kasus-kasus besar dan klien-klien super kaya. Alisnya terangkat, matanya yang tadinya sayu kini berkilat penuh perhitungan. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ini bukan firma hukum sembarangan, Bu, kata Akbar pelan, nadanya berubah serius. Pikiran liciknya mulai bekerja. Paman Hartono adalah seorang pengusaha sukses. Itu ia tahu. Tapi ia tidak pernah menyangka pamannya akan menggunakan jasa pengacara sekali berini. Jangan-jangan harta pamannya jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Dan jika Farah, keponakan satu-satunya, diundang secara resmi, pasti ada sesuatu untuknya. Sesuatu yang berharga. Tiba-tiba, wajah Akbar berubah 180 derajat. Senyum yang paling manis, yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Farah lihat, kini terpasang di bibirnya. Ia mendekati Farah, tangannya bahkan terulur untuk merapikan rambut Farah yang sedikit berantakan. Farah terkejut hingga refleks mundur selangkah.
Perlakuan aneh ini membuatnya merinding. Tentu saja kita akan datang, sayang, kata Akbar dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Aku harus mendampingimu. Di saat seperti ini, kau tidak boleh sendirian. Aku ini suamimu, pelindungmu. Aku akan pastikan tidak ada yang macam-macam dengan hakmu. Ibu Sari, yang juga cerdas dalam hal kelicikan, langsung menangkap maksud anaknya. Ia pun ikut bermain peran. Benar kata Akbar. Kau itu sudah kami anggap seperti anak sendiri, Farah. Tentu kami akan menemanimu. Kasihan kau kalau harus pergi sendirian ke tempat seperti itu. Farah menatap kedua wajah yang kini dipenuhi senyum palsu itu dengan perasaan campur aduk. Jijik, takut, dan bingung. Selama ini ia dihina, dicaci, dianggap sampah. Sekarang, hanya karena selembar surat, ia tiba-tiba menjadi sayang dan anak sendiri. Ia tahu senyum itu tidak tulus. Di balik kelembutan yang dipaksakan itu, ia bisa melihat kilat keserakahan yang sama di mata Akbar dan Ibu Sari. Kilat yang membuatnya lebih takut daripada bentakan dan pukulan. Tidak usah, Mas, Bu. Aku bisa pergi sendiri, tolak Farah pelan. Ia tidak mau mereka ikut. Momen ini, momen terakhir untuk mengenang pamannya, terasa terlalu sakral untuk dinodai oleh kepura-puraan mereka. Tidak boleh, bentak Akbar, senyumnya sedikit goyah. Ia cepat-cepat mengendalikan diri. Aku tidak akan membiarkan istriku pergi sendirian ke tempat asing. Ini sudah menjadi kewajibanku sebagai suami. Titik. Kita akan pergi bersama-sama lusa. Akbar merangkul bahu Farah, sebuah gestur yang terasa seperti belenggu. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Sekarang masuklah, istirahat. Biar aku yang simpan surat penting ini baik-baik. Ia mengambil surat itu dari tangan ibunya, melipatnya dengan hati-hati, dan memasukkannya ke dalam saku kemejanya, seolah itu adalah tiket lotre pemenang hadiah utama. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Farah mendengar suara tawa dari ruang tengah. Akbar dan Ibu Sari terdengar sedang bercakap-cakap dengan riang, merencanakan pakaian apa yang akan mereka kenakan, membayangkan betapa megahnya kantor pengacara itu. Mereka sudah membagi-bagi harta yang bahkan belum mereka lihat. Sementara itu, Farah berbaring sendirian di kamarnya yang sempit. Ia tidak bisa tidur. Undangan itu, yang seharusnya menjadi kenangan terakhir dari kebaikan pamannya, kini terasa seperti umpan yang dilemparkan ke kolam penuh piranha. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat berbahaya. Ketakutan yang baru dan lebih pekat menyelimuti hatinya. Ini bukan lagi sekadar neraka harian yang sudah biasa ia jalani. Rasanya, ia sedang digiring menuju gerbang neraka yang lebih dalam dan lebih mengerikan. Dan ia harus berjalan ke sana, diapit oleh dua iblis yang menyamar sebagai keluarga. Perjalanan menuju kantor pengacara terasa seperti sebuah pawai menuju tiang gantungan bagi Farah. Mereka bertiga duduk di dalam mobil pinjaman yang sudah tua, derit dan decitnya menjadi musik latar yang mengiringi kegelisahan Farah. Udara di dalam mobil terasa pengap, sesak oleh aroma parfum murah Ibu Sari yang menyengat dan asap rokok kretek Akbar yang menempel di setiap permukaan. Akbar dan Ibu Sari duduk di depan, sementara Farah meringkuk sendirian di kursi belakang, memandangi pemandangan kota yang berlalu lalang tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya kosong, hatinya berat. Kedua orang di depannya itu tak henti-hentinya berbisik. Suara mereka seperti desisan ular. Mereka membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka dapatkan. Rumah, mobil, uang. Setiap kata benda yang mereka ucapkan terasa seperti paku yang menancap di hati Farah. Pamannya baru saja meninggal, dunia Farah baru saja hancur, tetapi yang mereka pikirkan hanyalah harta. Farah memejamkan matanya, mencoba memanggil kembali wajah Paman Hartono yang tersenyum teduh, menjadikannya perisai dari keserakahan yang memenuhi mobil itu. Kau pasang wajah yang manis nanti, Farah, perintah Ibu Sari tanpa menoleh ke belakang. Jangan seperti orang susah. Kita ini keluarga terhormat. Jangan buat malu. Dan jangan banyak bicara, tambah Akbar, melirik Farah dari kaca spion dengan tatapan tajam. Biar aku yang mengurus semuanya. Kau hanya perlu duduk manis dan mengangguk. Mengerti? Farah hanya bergumam pelan sebagai jawaban. Ia mengerti. Ia sangat mengerti. Perannya hari ini adalah menjadi boneka, sebuah kunci emas yang akan digunakan Akbar dan Ibu Sari untuk membuka peti harta karun. Gedung Wijaya O Partners menjulang tinggi di pusat kota, sebuah menara kaca dan baja yang tampak angkuh dan dingin. Mobil tua mereka terlihat sangat kerdil dan menyedihkan saat memasuki area parkir yang dipenuhi mobil-mobil mewah Eropa. Untuk sesaat, bahkan Akbar dan Ibu Sari tampak terintimidasi. Namun, keserakahan adalah bahan bakar yang lebih kuat dari rasa minder. Mereka segera membusungkan dada,
merapikan pakaian mereka yang sedikit kumal, dan berjalan masuk seolah mereka adalah pemilik gedung itu. Lobi gedung itu seperti dunia lain. Lantainya terbuat dari marmer mengilap, udaranya sejuk oleh pendingin ruangan, dan aroma kopi premium samar-samar tercium di udara. Seorang resepsionis wanita yang cantik dan berpakaian sansat rapi menyambut mereka dengan senyum profesional. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Akbar, dengan kepercayaan diri yang dipaksakan, maju ke depan. "Kami ada janji untuk pembacaan surat wasiat almarhum Bapak Hartono Wijaya. Atas nama Farah." Resepsionis itu memeriksa jadwal di komputernya. "Ah, ya, Ibu Farah. Silakan, ruang rapat sudah disiapkan di lantai 27. Pak Notaris Tirtayasa sudah menunggu Anda." Perjalanan di dalam lift yang senyap dan super cepat terasa menegangkan. Di lantai 27, mereka disambut oleh seorang staf yang mengantar mereka ke sebuah ruangan besar di ujung koridor. Di dalamnya, sebuah meja kayu mahoni yang panjang dan berkilauan mendominasi ruangan. Kursi-kursi kulit yang empuk tersusun rapi di sekelilingnya. Di salah satu sisi ruangan, jendela kaca raksasa menyuguhkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Di ujung meja, seorang pria tua yang ramah dengan rambut putih dan kacamata tebal tersenyum menyambut mereka. "Selamat siang. Saya Tirtayasa, notaris yang ditunjuk." Ia lalu menatap Farah dengan lembut. "Anda pasti Nona Farah. Turut berduka cita atas kepergian paman Anda." Hanya ucapan tulus itu yang membuat Farah merasa sedikit lebih tenang. Selain mereka bertiga dan notaris, sudah ada beberapa orang lain di dalam ruangan. Pasangan suami istri parubaya yang tampak angkuh dan seorang pria muda yang menatap mereka dengan tatapan tidak suka. Farah menduga mereka adalah kerabat jauh pamannya. Disinilah pertunjukan sandiwara dimulai. Akbar menarik kursi untuk Farah dengan gerakan yang berlebihan. "Silakan duduk, sayang." Ibu Sari duduk di sebelahnya, tangannya mengelus-elus punggung Farah dengan gerakan yang dibuat-buat menenangkan. "Tenang saja, nak, kami di sini bersamamu." Farah merasa mual. Perhatian palsu ini terasa lebih menyakitkan daripada makian mereka. Ia hanya bisa menunduk, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Pak Tirtayasa memulai acara dengan membacakan formalitas hukum. Suaranya yang tenang dan jelas menggema di ruangan yang sunyi. Ia menjelaskan prosesnya, lalu membuka sebuah amplop besar yang bersegel. Detik-detik berlalu dengan sangat lambat. Farah bisa merasakan ketegangan di sekelilingnya. Ia bisa mendengar napas Ibu Sari yang tertahan, dan melihat buku-buku jari Akbar yang memutih karena terlalu erat mengepalkan tangan di atas meja. Notaris mulai membacakan isi wasiat. Beberapa aset pertama adalah donasi dan pemberian kecil. Sejumlah dana disumbangkan ke panti asuhan tempat Ibu Farah pernah menjadi sukarelawan. Koleksi lukisan antik pamannya dihibahkan ke Museum Nasional. Seorang asisten rumah tangga yang telah mengabdi puluhan tahun diberi pesangon, dan sebuah rumah sederhana. Kerabat jauh yang hadir di ruangan itu hanya mendapatkan sejumlah uang yang nominalnya sopan, namun jelas di bawah ekspektasi mereka. Wajah mereka langsung berubah masam. Kemudian, Pak Tirtayasa berdeham. "Dan sekarang, kita sampai pada aset utama." Suasana di ruangan itu semakin menegang. Inilah yang ditunggu-tunggu semua orang. "Seluruh sisa kekayaan saya, yang meliputi..." Pak Tirtayasa berhenti sejenak, memakai kembali kacamatanya seolah ingin memastikan ia tidak salah membaca. Sebuah rumah tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 1 unit villa pribadi di kawasan Puncak, Bogor 1 unit apartemen mewah di Sudirman Central Business District. Setiap aset yang disebutkan membuat mata Akbar dan Ibu Sari semakin membelalak. Napas mereka terdengar berat. Selanjutnya, aset bergerak berupa 3 kendaraan roda 4. 1 unit Rolls-Royce Ghost tahun 2023, 1 unit Ferrari 488 GTB tahun 2022, dan 1 unit Toyota Alphard tahun 2024. Ibu Sari terkesiap pelan, tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Akbar menelan ludah dengan susah payah, matanya berkilat-kilat liar. "Dan terakhir, seluruh sisa dana tunai, deposito, dan investasi atas nama saya, yang setelah diaudit total nilainya berjumlah 700 juta rupiah." Hening. Ruangan itu benar-benar sunyi. Angka itu menggantung di udara, terasa begitu besar dan tidak nyata. Farah sendiri tertegun. Ia tahu pamannya kaya, tapi ia tidak pernah membayangkan akan sebanyak ini. Ini bukan sekadar uang, ini adalah sebuah kerajaan kecil. Pak Tirtayasa mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Farah dengan senyum kecil. "Seluruh aset utama yang saya sebutkan tadi, tanpa terkecuali, saya wariskan kepada satu-satunya orang yang paling saya sayangi, cahaya keluarga saya, keponakan saya, Farah binti Ahmad."
Waktu seolah berhenti. Farah tidak bisa bernapas. Namanya disebut. Semua itu, untuknya? Rasa kaget, tidak percaya, dan haru yang aneh bergejolak di dalam dadanya. Di tengah kebingungannya, ia merasakan tepukan lembut di punggungnya. Itu Ibu Sari, yang kini tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Di seberang meja, Akbar juga tersenyum, senyum seorang pemenang, senyum seorang raja yang baru saja menaklukkan sebuah wilayah baru. Kemenangan mereka terpancar begitu jelas. Sebelum Farah sempat mengucapkan sepatah kata pun, bahkan sebelum Pak Tirtayasa selesai dengan kalimatnya, Akbar berdiri dari kursinya. Gerakannya mantap dan penuh percaya diri. Semua mata kini tertuju padanya. "Terima kasih banyak, Pak Notaris," katanya dengan suara yang dibuat berwibawa. Ia menatap ke sekeliling ruangan, memastikan semua orang memperhatikannya. "Seperti yang kita semua ketahui, istri saya yang tercinta ini adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya telah lama tiada." Ia berhenti sejenak untuk memberikan efek dramatis, lalu meletakkan tangannya di bahu Farah. Sentuhan itu terasa dingin dan berat. Maka dari itu, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini, baik itu hukum perdata maupun hukum agama, saya, Akbar, sebagai suaminya yang sah, secara otomatis adalah walinya. Ia mengucapkan kata, wali, dengan penekanan yang kuat dan jelas. Senyumnya semakin lebar, menunjukkan superioritasnya. "Oleh karena itu," lanjutnya, "demi melindungi dan memastikan masa depan istri saya, seluruh aset warisan ini akan berada di bawah perwalian dan pengelolaan saya sepenuhnya. Tentu saja, ini semua demi kebaikan istri saya sendiri." Akbar menyelesaikan pidato singkatnya dengan anggukan puas. Ia menatap Farah dengan senyum penuh kemenangan, seolah berkata, "Lihat, semua ini sekarang milikku." Ibu Sari di samping Farah mengangguk-angguk setuju, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Mereka berhasil. Peti harta karun itu telah terbuka, dan kuncinya, Farah, kini berada sepenuhnya dalam genggaman mereka. Ruangan itu kembali hening, semua orang terpaku pada drama yang baru saja terjadi. Pak Notaris Tirtayasa tampak sedikit bingung dan tidak nyaman, sementara Farah hanya bisa duduk membeku, dunianya yang baru saja diberi secercah harapan kini kembali direnggut dan menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Keheningan yang mengikuti deklarasi Akbar terasa berat dan menyesakan, seperti udara sebelum badai besar datang. Akbar masih berdiri di posisinya, membusungkan dada, menikmati momen kekuasaannya. Ia seolah sedang menyerap tatapan semua orang di ruangan itu, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk egonya yang membara. Ibu Sari tak henti-hentinya mengelus punggung Farah, namun elusannya kini terasa seperti cakar seekor burung pemangsa yang menandai mangsanya. Farah sendiri tidak bergerak. Ia seperti patung pualam yang dingin, pikirannya terlalu kacau untuk memproses apapun. Kata, wali, yang diucapkan Akbar menggema di kepalanya, bukan sebagai kata pelindung, melainkan sebagai kata yang berarti rantai baru, penjara baru yang terbuat dari emas. Pak Notaris Tirtayasa berdeham, tampak jelas tidak nyaman dengan situasi ini. "Baik, Pak Akbar. Mengenai perwalian itu, tentu ada prosedur hukum yang harus kita." Kalimatnya terputus. Pintu ruang rapat yang tadinya tertutup rapat, terbuka dengan satu bunyi klik yang pelan namun tegas. Semua kepala serempak menoleh ke arah pintu. Seorang pria berumur 50-an masuk dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dijahit sempurna, kemeja putih bersih, dan dasi sutra berwarna biru tua. Rambutnya yang mulai memutih di bagian pelipis tertata rapi. Wajahnya tegas, dengan tatapan mata yang tajam dan cerdas di balik kacamata berbingkai tipis. Ia tidak tergesa-gesa, namun setiap gerakannya memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Akbar mengerutkan keningnya, kesal karena dramanya diinterupsi. "Maaf, Anda siapa?" Rapat ini tertutup. Pria itu mengabaikan pertanyaan Akbar. Ia berjalan lurus ke arah meja utama, tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan tertuju pada Farah. "Maaf atas keterlambatan saya," katanya. Suaranya dalam dan tenang, tetapi memiliki kekuatan yang membuat semua orang diam untuk mendengarkan. "Saya Wijaya, pengacara pribadi dan juga eksekutor wasiat dari almarhum Bapak Hartono Wijoyo." Nama itu, dan terutama jabatan, eksekutor wasiat, langsung mengubah atmosfer di dalam ruangan. Pak Tirtayasa, sang notaris, tampak lega sekaligus hormat. "Ah, Pak Wijaya, kami sudah menunggu Anda." Sementara itu, wajah Akbar yang tadinya penuh kemenangan, kini berubah menjadi bingung dan waspada. Ibu Sari menghentikan elusannya di punggung Farah, tangannya menegang. Mereka tidak mengantisipasi kedatangan orang ini. "Siapa dia?"
Eksekutor wasiat? Bukankah tugas notaris yang membacakan wasiat? Pak Wijaya tidak menghiraukan kebingungan mereka. Ia berjalan mendekati sisi meja tempat Farah duduk. Alih-alih langsung membahas masalah hukum, ia membungkuk sedikit ke arah Farah, tatapannya melembut. Nona Farah, pertama-tama, izinkan saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas nama pribadi dan seluruh staf firma kami. Paman Anda adalah klien, sahabat, dan orang yang luar biasa baik. Kehilangannya adalah duka yang besar bagi kami semua. Sikapnya yang penuh hormat dan empatik pada Farah adalah sesuatu yang tidak pernah Farah terima dari Akbar atau Ibu Sari. Untuk pertama kalinya hari itu, seseorang berbicara kepadanya seolah-olah ia adalah manusia, bukan objek. Matanya yang tadinya kosong mulai berkaca-kaca. Setelah memberikan penghormatan singkat pada Farah, Pak Wijaya menegakkan tubuhnya dan menatap Pak Tirtayasa. Terima kasih, Pak Tirtayasa, sudah membacakan wasiat umum. Itu adalah bagian yang perlu diketahui oleh publik dan kerabat. Ia kemudian menoleh, tatapannya kini berubah dingin dan tajam saat bertemu dengan mata Akbar. Namun, wasiat yang sebenarnya, inti dari keinginan terakhir almarhum, tertuang dalam sebuah adendum wasiat pribadi yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tertinggi. Dan hanya saya, sebagai eksekutor yang ditunjuk, yang memiliki wewenang untuk menyampaikannya. Jantung Akbar mulai berdebar tidak karuan. Addendum? Apa maksud Anda? Wasiat tadi sudah sangat jelas. Serunya, mencoba mempertahankan otoritasnya yang mulai goyah. Klaim Anda sebagai wali, Pak Akbar, jawab Pak Wijaya dengan suara datar, didasarkan pada asumsi bahwa harta tersebut sudah menjadi milik istri Anda. Asumsi Anda keliru. Harta tersebut baru akan memiliki status hukum setelah semua syarat dalam wasiat terpenuhi. Syarat apa lagi? Timpal Ibu Sari dengan nada ketus, tak bisa lagi menahan diri. Pak Wijaya tidak menjawabnya. Ia meletakkan tas kerjanya yang terbuat dari kulit asli di atas meja dengan gerakan perlahan. Membukanya, ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah marun yang masih tersegel dengan lilin berlogo firma hukumnya. Semua mata terpaku pada map itu. Almarhum Bapak Hartono, ujar Pak Wijaya, suaranya kini terdengar di seluruh ruangan yang senyap, adalah seorang visioner. Beliau selalu berpikir 10 langkah ke depan. Beliau sangat menyayangi keponakannya, Nona Farah, dan akan melakukan apapun untuk melindunginya. Ia mematahkan segel lilin itu. Bunyi retakannya terdengar begitu keras. Ia mengeluarkan selembar dokumen dari dalamnya. Dan perlindungan terbesar yang ingin beliau berikan, tertulis dalam satu klausul khusus di sini. Ia mengangkat dokumen itu, tatapannya menyapu Akbar dan Ibu Sari sebelum kembali menatap dokumen di tangannya. Ia mulai membaca dengan suara yang jelas. Setiap kata diucapkan dengan presisi yang mematikan. Dengan ini saya, Hartono Wijoyo, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menambahkan klausul terakhir dan paling penting dalam surat wasiat saya. Bahwa seluruh harta warisan utama yang telah disebutkan sebelumnya, baik aset tidak bergerak, aset bergerak, maupun dana tunai, hanya dan secara eksklusif dapat diterima, dicairkan, dan dimiliki oleh keponakan saya terkasih, Farah binti Ahmad. Pak Wijaya berhenti sejenak, mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Akbar. Apabila pada saat penandatanganan surat penerimaan warisan, ia berada dalam status hukum tidak terikat pernikahan dengan suaminya saat ini, Akbar bin Subrata. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti sambaran petir. Wajah Akbar berubah drastis. Warna merah kemenangan di pipinya luntur dalam sekejap, digantikan oleh pucat pasi yang mengerikan. Rahangnya mengeras, matanya membelalak tak percaya. Ibu Sari ternganga, mulutnya membuka dan menutup tanpa bisa mengeluarkan suara, seperti ikan yang kehabisan oksigen. Bisik-bisik langsung terdengar dari sudut ruangan tempat kerabat jauh duduk. Mereka jelas menikmati drama yang tak terduga ini. Farah sendiri membeku. Otaknya mencoba mencerna kalimat itu. Tidak terikat pernikahan dengan Akbar. Apa artinya? Apakah paman ingin ia bercerai? Pikiran itu begitu besar, begitu radikal, hingga ia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Tapi di dalam hatinya yang beku, di sudut yang paling dalam, sebuah retakan kecil muncul. Dan dari retakan itu, merembes secercah cahaya. Akbar adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya, digantikan oleh amarah yang meluap-luap. Ini tidak masuk akal. Ini jebakan. Anda pasti menipu kami. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk Pak Wijaya. Anda tidak bisa melakukan ini. Farah adalah istri saya. Pak Wijaya tetap tenang di tengah badai amarah Akbar. Ia sama sekali tidak terintimidasi. Dengan gerakan yang sama tenangnya, ia kembali memasukkan tangannya ke dalam tas kerjanya dan mengeluarkan 2 tumpuk dokumen lagi.
Satu tumpukan sangat tebal, dijilid rapi. Tumpukan kedua lebih tipis, hanya beberapa lembar kertas. Ia meletakkan kedua tumpukan itu di atas meja mahoni yang berkilauan, tepat di antara dirinya dan Farah. Ia menatap Akbar dan Ibu Sari yang kini wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. Seperti yang saya katakan, ujar Pak Wijaya dengan suara dingin yang mematikan. Almarhum paman Anda adalah seorang perencana yang sangat teliti. Beliau tidak pernah meninggalkan sesuatu dalam keadaan untung-untungan. Beliau sudah mempersiapkan segalanya untuk mengantisipasi hari ini. Dua tumpuk dokumen itu tergeletak di atas meja mahoni yang mengilap, menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Satu tumpukan tipis, berisi beberapa lembar kertas yang dijepit rapi. Tumpukan lainnya tebal, dijilid dengan sampul hitam yang keras, tampak berat dan penuh dengan rahasia kelam. Benda-benda mati itu terasa lebih hidup dan lebih mengancam daripada manusia manapun di ruangan itu. Bagi Akbar dan Ibu Sari, dua tumpukan kertas itu adalah palu hakim dan tiang gantungan mereka. Amarah Akbar yang tadinya meledak-ledak kini bercampur dengan rasa takut yang nyata. Tapi egonya, yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan menindas Farah, menolak untuk menyerah. Ia menunjuk wajah Pak Wijaya dengan jari gemetar, suaranya serak karena emosi. Ini semua rekayasa. Omong kosong. Anda pikir kami bodoh? Teriaknya. Anda pasti sudah berkomplot dengan paman tua itu sejak lama untuk merebut harta keluarga kami. Anda sengaja ingin menghancurkan rumah tangga kami agar bisa menguasai semuanya. Farah. Ia menoleh pada istrinya, mencoba menggunakan senjata terakhirnya, manipulasi. Sayang, jangan dengarkan dia. Dia itu iblis berwujud manusia. Dia ingin memisahkan kita, menghancurkan masa depan kita bersama. Ingat janji suci kita, Farah. Ibu Sari ikut menimpali, air matanya kini mulai bercucuran, sebuah sandiwara tangisan yang sudah sering ia gunakan. Benar, Farah, nak, jangan percaya padanya. Keluarga adalah segalanya. Uang bisa dicari, tapi keutuhan rumah tangga tidak ada gantinya. Apa kau tega menghancurkan hatiku dan hati suamimu? Kami menyayangimu, nak. Farah hanya diam, kepalanya masih tertunduk. Namun kali ini, ia tidak lagi merasakan sakit atau rasa bersalah. Kata-kata mereka terdengar hampa, seperti gema di ruangan kosong. Rasanya aneh, seolah ia sedang menonton sebuah pertunjukan drama yang buruk. Pak Wijaya membiarkan mereka menyelesaikan omong kosong mereka. Ia menunggu hingga raungan Akbar dan isak tangis Ibu Sari mereda, menyisakan keheningan yang canggung. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia menggeser tumpukan kertas yang tipis ke hadapan Farah. Nona Farah, katanya lembut, mengabaikan keberadaan dua orang lainnya. Ini adalah surat gugatan cerai. Di dalamnya sudah tertulis dengan jelas alasan-alasan yang kuat dan sah di mata hukum untuk sebuah perpisahan. Almarhum paman Anda yang meminta kami untuk menyiapkannya sejak 6 bulan yang lalu, setelah beliau menerima laporan pertama mengenai kondisi Anda. 6 bulan. Kata itu menusuk kesadaran Farah. Jadi selama ini, pamannya tidak hanya tahu, tapi sudah bertindak. Diam-diam, dari jauh, beliau telah merencanakan penyelamatan ini. Rasa haru yang hangat menjalari dadanya, mengusir sisa-sisa dingin keputusasaan. Akbar tertawa sinis, tawa yang terdengar sumbang dan putus asa. Cerai? Jangan mimpi. Aku tidak akan pernah setuju. Aku tidak akan pernah menandatangani apapun. Farah adalah istriku, sampai kapanpun. Coba saja kalau berani bawa ini ke pengadilan, prosesnya akan bertahun-tahun. Dan selama itu, harta ini akan tetap beku. Ia merasa telah menemukan satu celah untuk mempertahankan kuasanya. Pak Wijaya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Saya sudah menduga Anda akan berkata seperti itu, Pak Akbar. Ia lalu menepuk pelan jilid hitam tebal di hadapannya. Itulah gunanya dokumen ini. Bapak Hartono tahu betul watak Anda. Beliau tahu Anda tidak akan pernah melepaskan sumber uang Anda dengan mudah. Karena itu, beliau meminta kami untuk mengumpulkan apa yang kami sebut sebagai jaminan. Dengan gerakan yang disengaja, Pak Wijaya membuka jilid hitam itu. Isinya bukan hanya tumpukan kertas, melainkan sebuah dosier yang tersusun rapi, foto, transkrip, laporan, bahkan beberapa keping CD. Ia kemudian mengeluarkan sebuah tablet digital dari tas kerjanya, menyambungkannya dengan sebuah speaker portabel kecil yang ia letakkan di tengah meja. Terkadang, ujar Pak Wijaya, matanya menatap tajam ke arah Ibu Sari, suara lebih jujur daripada kata-kata. Ia menekan sebuah tombol di layar tabletnya. Seketika, suara cempreng dan penuh amarah milik Ibu Sari memenuhi ruangan rapat yang mewah itu, terdengar begitu jelas dan mengerikan.
Kau pikir dengan masak nasi dan tempe tugasmu selesai? Hah? Kau itu benalu. Wanita tidak berguna. Di rumah ini kau hanya menumpang hidup. Seharusnya kau bersyukur kami pungut, bukan malah jadi beban. Kalau bukan karena anakku yang kasihan padamu, sudah kuusir kau dari dulu, dasar perempuan miskin pembawa sial. Ruangan itu hening seketika. Para kerabat jauh yang duduk di sudut tampak terkejut dan saling berpandangan. Wajah Ibu Sari berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Itu suaranya. Itu kata-kata hinaan yang ia lontarkan pada Farah baru beberapa minggu yang lalu di dapur. Ia tidak pernah menyangka kata-kata itu direkam. Rasa malu dan takut menjalari dirinya, membuatnya gemetar. Itu editan. Fitnah, gagapnya, namun suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Pak Wijaya tidak menggubrisnya. Ia menekan tombol berikutnya. Kini, suara Akbar yang terdengar, penuh ancaman dan arogansi. Aku tidak mau tahu. Aku butuh uang. Kau pikir aku menikahimu untuk apa kalau bukan untuk hidup enak? Kalau sampai sore ini uang itu tidak ada, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Jangan salahkan aku kalau tanganku ini melayang. Wajah Akbar memutih. Itu adalah percakapan mereka minggu lalu. Bagaimana bisa? Dan terkadang, lanjut Pak Wijaya lagi, gambar berbicara lebih banyak. Ia menggeser layar tabletnya. Sebuah foto ditampilkan. Foto lengan Farah, dengan bekas genggaman jari yang membiru samar. Foto itu diambil dari sudut yang aneh, seolah sembunyi-sembunyi. Paman Anda, setelah mendengar laporan pertama, menyewa seorang detektif swasta. Kami menempatkan seorang asisten rumah tangga sementara di lingkungan Anda selama 2 minggu dengan alasan riset sosial. Dia yang mengumpulkan semua ini. Pak Wijaya membalik halaman berikutnya di dosier tebal itu. Kali ini berisi lembaran-lembaran laporan keuangan dan salinan rekening koran. Kami juga tidak lupa memeriksa aliran dana. Ini adalah bukti transfer dari almarhum Bapak Hartono ke rekening pribadi Nona Farah, yang ditujukan untuk biaya hidup dan tabungan. Dan ini, ia menunjuk serangkaian penarikan tunai dalam jumlah besar, adalah bukti penarikan yang Anda lakukan, Pak Akbar, dari rekening istri Anda tanpa izin, yang tanggalnya selalu berselang 1 atau 2 hari setelah dana tersebut masuk. Totalnya mencapai puluhan juta rupiah selama setahun terakhir. Dalam istilah hukum, ini disebut penggelapan. Setiap kata, setiap bukti yang diungkapkan, adalah paku yang ditancapkan ke peti mati Akbar dan Ibu Sari. Mereka tidak bisa lagi berdalih. Semua kebusukan mereka, semua kekejaman yang mereka lakukan di balik pintu rumah yang tertutup, kini terpampang nyata di bawah cahaya terang ruangan ini, disaksikan oleh banyak orang. Mereka telanjang, dilucuti dari semua kebohongan dan kepura-puraan mereka. Akbar ambruk kembali ke kursinya, tenaganya seolah terkuras habis. Ibu Sari hanya bisa menunduk. Wajahnya ia sembunyikan di balik kedua telapak tangannya, bahunya bergetar hebat. Mereka kalah. Kalah telak. Pak Wijaya mematikan tabletnya, mengembalikan ketenangan di ruangan itu. Ia menatap kedua sosok yang kini tak berdaya itu dengan pandangan dingin. Sekarang, saya akan berikan Anda pilihan. Dan saya sarankan Anda mendengarkan baik-baik, katanya dengan suara yang pelan namun tegas, memotong udara seperti pisau. Pilihan pertama, Pak Akbar menandatangani surat persetujuan cerai ini di sini, sekarang juga. Anda berdua berjalan keluar dari gedung ini, meninggalkan Nona Farah untuk selamanya, dan kami akan menganggap semua masalah ini selesai. Seluruh bukti dalam dosier ini akan kami arsipkan dan kami kunci rapat-rapat. Ia berhenti, membiarkan tawaran itu meresap. Lalu, ia melanjutkan. Pilihan kedua, Anda menolak untuk bekerja sama. Anda bersikeras dengan keegoisan Anda. Tatapan Pak Wijaya mengeras. Maka, saat ini juga, tim hukum kami akan langsung mendaftarkan gugatan cerai ini secara sepihak ke pengadilan agama. Dan secara serentak, kami akan menyerahkan seluruh dosier ini, lengkap dengan semua rekaman, foto, dan bukti transaksi keuangan, ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian. Tuduhannya jelas. Kekerasan dalam rumah tangga, pengancaman, perlakuan tidak menyenangkan, dan penggelapan dana. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya menjadi bisikan yang mematikan. Anda tidak hanya akan digugat cerai dan kehilangan segalanya. Tapi Anda berdua, Pak Akbar dan Ibu Sari, akan menghadapi tuntutan pidana yang serius. Anda akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam penjara. Reputasi Anda hancur. Anda akan kehilangan segalanya, bahkan kebebasan Anda. Pak Wijaya bersandar kembali ke kursinya. Pilihannya ada di tangan Anda. Surga atau neraka. Silakan putuskan sekarang.
Ruangan itu senyap mencekam. Akbar dan Ibu Sari mengangkat kepala mereka, wajah keduanya basah oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Di mata mereka, terpantul bayangan jeruji besi. Pilihan itu sebenarnya bukanlah sebuah pilihan. Itu adalah sebuah ultimatum. Sebuah jalan buntu di mana satu-satunya jalan keluar adalah kehancuran total martabat mereka. Dunia mereka telah runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Di tengah keheningan yang memekakan itu, semua mata tertuju pada Akbar dan Ibu Sari yang gemetar ketakutan. Namun, bagi Farah, dunia di sekelilingnya seolah memudar. Suara-suara itu, hinaan Ibu Sari dan ancaman Akbar yang diputar ulang oleh Pak Wijaya, terus berdengung di telinganya. Tapi kali ini, efeknya berbeda. Biasanya, kata-kata itu membuatnya menciut, merasa kecil dan tidak berharga. Sekarang, dipertontonkan di depan umum, kata-kata itu justru membakar sesuatu di dalam dirinya. Sebuah kemarahan yang dingin dan tenang, yang telah lama terpendam di bawah lapisan ketakutan dan kesabaran. Ia menunduk, menatap tangannya yang terkepal di pangkuan. Sebuah film tanpa suara berputar di benaknya. Kilasan-kilasan penderitaannya selama bertahun-tahun. Malam-malam saat ia menangis tanpa suara di bantal, agar tidak membangunkan Akbar. Pagi-pagi saat ia harus menelan hinaan bersama sarapannya. Saat-saat ia harus menyerahkan uang simpanan terakhirnya, uang yang seharusnya bisa ia gunakan untuk membeli pakaian baru atau sekadar jajan di luar. Momen ketika Akbar mendorongnya hingga tersungkur hanya karena ia tidak sengaja menumpahkan kopi. Momen ketika Ibu Sari membuang masakannya ke tempat sampah di depannya, mengatakan itu tidak layak dimakan anjing sekalipun. Semua itu berkelebat, bukan lagi sebagai kenangan yang menyakitkan, melainkan sebagai daftar dakwaan. Setiap hinaan adalah satu cambukan. Setiap ancaman adalah satu tusukan. Ia telah bertahan terlalu lama, menjadi terlalu sabar, memaafkan terlalu banyak. Ia telah mengorbankan harga dirinya, kebahagiaannya, dan identitasnya sendiri demi sebuah janji pernikahan yang ternyata hanyalah sebuah sangkar. Ia bahkan sudah lupa bagaimana rasanya menjadi Farah. Sehari-hari, ia hanya menjadi istri Akbar, atau menantu Ibu Sari, sebuah peran tanpa nama, sebuah bayangan tanpa substansi. Lalu, di tengah badai kenangan pahit itu, sebuah suara lembut terdengar di benaknya. Suara Paman Hartono. Kau itu lebih kuat dari yang kau kira, Farah. Jangan biarkan siapapun meredupkan cahayamu. Cahaya. Kata itu terasa begitu asing. Selama ini ia hidup dalam kegelapan, hingga lupa bahwa ia pernah memiliki cahaya. Pamannya tidak hanya memberinya warisan berupa harta. Beliau memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah jalan keluar, sebuah kesempatan kedua. Wasiat ini bukan sekadar pembagian aset. Ini adalah sebuah rencana penyelamatan yang dirancang dengan cermat dan penuh kasih sayang. Paman Hartono tidak ingin ia kaya dalam penderitaan. Beliau ingin ia bebas. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang besar, menyapu bersih semua keraguan dan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Farah mengangkat kepalanya. Punggungnya yang selalu membungkuk kini tegak. Dagunya terangkat. Getaran di tangannya berhenti. Ia menatap lurus ke depan, melewati Akbar dan Ibu Sari, melewati para kerabat, matanya tertuju pada Pak Wijaya. Di matanya, tidak ada lagi ketakutan atau kesedihan. Yang ada hanyalah sebuah keteguhan yang dingin seperti baja. Pak Wijaya, yang sedari tadi mengamati perubahan dalam diri Farah, mengangguk kecil seolah mengerti. Ia menatap Farah dengan tatapan penuh hormat. Nona Farah, katanya dengan suara yang kini kembali lembut. Semua bukti ini kami kumpulkan untuk melindungi Anda. Tapi pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Seluruh ruangan menahan napas. Inilah momen penentuan. Akbar dan Ibu Sari menatap Farah dengan tatapan memelas yang menyedihkan. Di mata mereka ada permohonan, secercah harapan terakhir bahwa wanita lemah yang selama ini mereka injak-injak akan kembali menunjukkan belas kasihannya. Farah, jangan lakukan ini, sayang, bisik Akbar, suaranya parau. Pikirkan rumah tangga kita, aku janji akan berubah. Janji. Farah hampir tertawa mendengarnya. Berapa banyak janji kosong yang sudah ia dengar? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Farah mengulurkan tangannya. Bukan untuk menyambut uluran tangan suaminya, melainkan ke arah Pak Wijaya. Boleh saya pinjam penanya? Tanyanya. Suaranya terdengar jelas dan stabil, tanpa getaran sedikit pun. Pak Wijaya tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Ia mengambil sebuah pena dari saku jasnya, sebuah pena mewah berwarna perak, dan meletakkannya di tangan Farah yang terbuka. Pena itu terasa berat dan dingin, sangat kontras dengan pena plastik murah yang biasa ia gunakan.
Rasanya seperti memegang sebuah pedang. Dengan gerakan yang mantap dan disengaja, Farah menarik tumpukan kertas tipis itu ke hadapannya. Surat gugatan cerai. Di halaman terakhir, ada kolom yang harus ia tanda tangani sebagai penggugat. Di sebelahnya, ada kolom untuk Akbar sebagai tergugat. Ia membuka tutup pena itu. Bunyi kliknya terdengar seperti lonceng kebebasan. Farah, jangan, jerit Akbar, mencoba berdiri, namun tatapan tajam dari Pak Wijaya membuatnya terduduk kembali. Farah tidak goyah. Ia menatap kolom kosong itu sejenak. Lalu, dengan satu goresan yang kuat dan tak tergoyahkan, ia membubuhkan tanda tangannya di sana. Tinta hitam itu meresap ke dalam kertas, mengukir sebuah keputusan yang tak bisa diubah. Bukan sekadar nama, itu adalah deklarasi kemerdekaannya. Setiap lengkungan huruf adalah simbol dari rantai yang putus. Setelah selesai, ia meletakkan pena itu dengan tenang. Ia lalu mendorong bundel surat cerai itu ke seberang meja, ke arah Akbar. Ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke mata Akbar dan Ibu Sari. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Semua sudah berakhir, katanya. Suaranya tidak keras, tidak juga penuh amarah. Hanya datar, dingin, dan final. 3 kata itu menghantam Akbar dan Ibu Sari lebih keras daripada tamparan manapun. Akbar menatap tanda tangan basah itu dengan nanar. Harapan terakhirnya pupus sudah. Wajahnya berubah menjadi topeng kebencian. Kau akan menyesal, Farah, desisnya. Kau pikir kau siapa? Kau tidak akan bisa hidup tanpaku. Kau akan kembali merangkak memohon padaku. Ia mencoba bangkit dari kursinya, mungkin untuk meluapkan amarahnya pada Farah. Namun, sebelum ia sempat mengambil langkah, Pak Wijaya memberikan anggukan kecil ke arah pintu. Seketika, pintu ruang rapat terbuka, dan 2 orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam masuk. Mereka adalah petugas keamanan gedung. Mereka berjalan ke sisi Akbar dan Ibu Sari. Mari, Bapak, Ibu. Sudah waktunya Anda pergi, kata salah satu dari mereka dengan suara rendah namun tak terbantahkan. Jangan sentuh aku. Lepaskan, teriak Akbar, mencoba melawan. Ibu Sari mulai menangis histeris, menjerit-jerit memanggil nama anaknya. Tapi perlawanan mereka sia-sia. Kedua petugas keamanan itu dengan mudah memegang lengan mereka, dan mulai mengawal mereka keluar. Pemandangan itu begitu menyedihkan. 2 orang yang beberapa saat lalu begitu angkuh dan berkuasa, kini diseret keluar seperti penjahat, sambil terus meneriakkan makian dan ancaman kosong. Pintu ruang rapat akhirnya tertutup, menelan semua suara keributan itu dan meninggalkan keheningan yang agung. Farah masih duduk terpaku di kursinya, jemarinya masih menyentuh kertas surat cerai itu. Ruangan terasa begitu luas dan kosong sekarang. Beban yang selama ini menekan pundaknya seolah terangkat begitu saja. Ia merasa ringan, nyaris melayang. Akhirnya, sebuah air mata jatuh dari pelupuk matanya, mengalir perlahan di pipinya. Tapi ini bukan air mata kesedihan seperti yang sudah ribuan kali ia teteskan. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata yang membersihkan semua luka. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Pak Wijaya, yang balas menatapnya dengan tatapan penuh penghargaan. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Dalam keheningan itu, Farah tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari segalanya. Keheningan yang tersisa di ruang rapat setelah kepergian Akbar dan Ibu Sari terasa begitu pekat, seolah suara-suara teriakan mereka masih berbekas di dinding. Farah duduk mematung, jemarinya masih terasa kaku setelah menggenggam pena kebebasannya. Ia merasa hampa, tetapi ini adalah kehampaan yang baik. Kehampaan yang muncul setelah badai reda, menyisakan langit yang bersih dan udara yang segar. Pak Wijaya memberinya waktu beberapa menit untuk menenangkan diri. Ia tidak mendesak, hanya duduk diam dengan tatapan penuh pengertian. Akhirnya, ia berdeham pelan, menarik Farah kembali dari lamunannya. Nona Farah, sapanya lembut. Ada beberapa dokumen lagi yang perlu Anda tanda tangani. Ini adalah surat pernyataan penerimaan warisan. Sekarang, setelah syarat utama dari almarhum terpenuhi, Anda secara sah bisa mengklaim hak Anda. Ia menyodorkan beberapa lembar dokumen lagi, namun kali ini Farah tidak merasakan ketakutan. Ia membacanya sekilas, lalu tanpa ragu kembali membubuhkan tanda tangannya. Setiap goresan terasa seperti langkah maju, menjauh dari masa lalunya yang kelam. Selesai, kata Pak Wijaya sambil tersenyum puas. Selamat, Nona Farah. Mulai detik ini, Anda adalah pemilik sah dari seluruh aset peninggalan paman Anda. Tim kami akan mengurus semua administrasi dan peralihan nama. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun.
Perjalanan keluar dari kantor hukum itu terasa sangat berbeda dari saat ia datang. Kali ini, ia berjalan di samping Pak Wijaya. Staf yang berpapasan dengan mereka menyapa dengan hormat, "Selamat siang, Nona Farah." Mereka tidak lagi melihatnya sebagai wanita kampung yang tersesat di gedung mewah. Mereka melihatnya sebagai klien penting, seorang pewaris. Untuk pertama kalinya, Farah merasakan kekuatan dari sebuah nama, namanya sendiri. Saat pintu lobi otomatis bergeser terbuka, menampakkan terik matahari Jakarta, sebuah mobil hitam metalik yang besar dan mengilap meluncur mulus ke depan mereka. Seorang pria berseragam putih bersih keluar dari kursi pengemudi, membukakan pintu belakang dengan gerakan hormat. Farah terpana. Itu adalah sebuah Toyota Alphard, mobil yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi atau saat melintas di jalan raya, membawa para pejabat atau selebriti. "Ini adalah salah satu mobil peninggalan paman Anda," jelas Pak Wijaya, seolah bisa membaca pikiran Farah. "Sudah kami siapkan untuk Anda gunakan. Sopir pribadi, Pak Budi, akan siap melayani Anda kapanpun." Farah ragu sejenak. Rasanya terlalu berlebihan. Ia terbiasa berjalan kaki atau naik angkutan umum yang penuh sesak. Kakinya terasa berat untuk melangkah masuk ke dalam kemewahan itu. Namun, ia teringat janjinya pada diri sendiri. Ia tidak boleh lagi menjadi Farah yang penakut. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia melangkah masuk dan duduk di kursi kulit yang luar biasa empuk dan dingin. Pintu tertutup tanpa suara, meredam semua kebisingan kota. Di dalam, hanya ada kesunyian yang nyaman dan aroma kulit baru. "Kita mau kemana, Nona Farah?" tanya Pak Wijaya dari kursi di sebelahnya. "Tim kami bisa mengantar Anda melihat rumah baru Anda di Menteng, atau mungkin ke Ban." Farah menggeleng pelan. Harta dan kemewahan itu belum sepenuhnya meresap dalam benaknya. Hanya ada satu tempat yang ingin ia tuju saat ini. "Pak," katanya dengan suara lirih namun mantap, "bisakah kita pergi ke makam paman?" Pak Wijaya menatapnya, dan seulas senyum tulus terukir di wajahnya. Ia terkesan. Di tengah rezeki nomplok yang bisa membuat siapapun buta, prioritas pertama wanita muda ini adalah berterima kasih. "Tentu saja, Nona Farah. Pak Budi, kita ke TPU Tanah Kusir." Perjalanan ke pemakaman terasa tenang. Farah memandangi jalanan dari balik jendela yang gelap. Ia melihat orang-orang di pinggir jalan, hiruk-pikuk kehidupan yang terus berjalan. Dulu, ia adalah bagian dari kerumunan itu, sosok tanpa wajah yang berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang, ia melihat mereka dari dalam sebuah kepompong yang aman dan nyaman, seolah terpisah oleh sebuah dinding tak terlihat. Makam Paman Hartono masih baru, tanahnya masih merah dan basah, ditaburi bunga-bunga yang mulai layu. Farah berjongkok di sisinya, mengabaikan sepatunya yang kotor. Ia mengelus nisan marmer hitam yang dingin itu, mengeja nama pamannya pelan. Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata rindu dan terima kasih. "Paman," bisiknya pelan, seolah pamannya bisa mendengar. "Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Paman tidak hanya memberiku harta, Paman memberiku kembali hidupku. Farah janji, Paman. Farah akan hidup dengan baik. Farah akan membuat Paman bangga. Farah tidak akan membiarkan siapapun meredupkan cahaya Farah lagi." Ia berdiam di sana cukup lama, menumpahkan semua rasa terima kasihnya dalam doa dan keheningan. Saat ia bangkit, hatinya terasa lebih ringan, seolah sebuah beban besar telah ia letakkan di peristirahatan terakhir pamannya. Ia kini siap untuk melangkah maju. Dari pemakaman, mereka langsung menuju rumah di kawasan Menteng. Saat mobil memasuki gerbang tinggi yang terbuka otomatis, Farah menahan napas. Di hadapannya berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial modern, 2 lantai, dengan pilar-pilar kokoh dan taman yang hijau terawat. Rumah itu tampak anggun dan damai, sangat kontras dengan rumah kontrakan sempit dan panas yang selama ini ia sebut rumah. Pak Wijaya menyerahkan sebuah kunci dengan gantungan perak. "Selamat datang di rumah Anda, Nona Farah." Farah membuka pintu kayu jati yang berat itu. Di dalamnya, semua perabotan tertutup kain putih, seperti hantu-hantu yang menunggu untuk dihidupkan. Udara di dalam terasa sejuk dan sedikit beraroma kamper. Ruangan itu begitu luas hingga suaranya sendiri menggema saat ia melangkah masuk. Ini miliknya. Semua ini miliknya. Rasanya seperti mimpi. Namun, di tengah kekagumannya, sebuah pikiran praktis yang tajam muncul di benaknya. Pikiran yang lahir dari trauma bertahun-tahun. Keamanan. Ia tidak mau lagi merasa terancam. Ia berbalik menghadap Pak Wijaya, matanya menunjukkan sebuah resolusi baru. "Pak," katanya dengan nada tegas yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri.
Saya tidak mau kembali ke rumah kontrakan itu lagi, bahkan hanya untuk mengambil barang. Tentu saja tidak perlu, jawab Pak Wijaya. Dan saya tidak mau Akbar atau ibunya tahu tempat ini. Saya tidak mau mereka bisa menemukan dan mengganggu saya lagi, lanjut Farah. Pak Wijaya menatapnya dengan kekaguman yang semakin besar. Wanita ini belajar dengan sangat cepat. Ia bukan lagi domba yang tersesat, ia mulai berpikir seperti seorang ratu yang melindungi kerajaannya. Saya mengerti, Nona Farah. Serahkan semuanya pada saya, kata Pak Wijaya sambil mengeluarkan ponselnya. Dalam beberapa menit, Pak Wijaya telah mengatur segalanya dengan efisiensi yang menakjubkan. Farah mendengarkan saat ia memberikan serangkaian instruksi lewat telepon. Halo, Berto? Saya mau kirim satu tim keamanan ke lokasi baru di Menteng sekarang juga. Jaga 24 jam. Pastikan tidak ada orang yang tidak dikenal bisa masuk tanpa persetujuan saya. Selamat siang. Bisa disambungkan dengan Biro Jasa Pindahan? Saya butuh tim untuk mengambil beberapa barang pribadi klien di daerah Ciledug sore ini. Tolong sediakan 2 orang staf kami untuk mengawasi. Ambil hanya pakaian dan barang-barang pribadi atas nama Farah. Jangan sentuh yang lain. Halo, Pak RT. Selamat sore. Saya Wijaya, kuasa hukum dari penghuni baru di nomor 27. Bukan almarhum Bapak Hartono lagi, tapi ahli warisnya, Nona Farah. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa untuk sementara waktu, demi alasan privasi, klien kami tidak akan menerima tamu. Selamat siang. Saya ingin menyewa jasa penggantian kunci profesional. Untuk sebuah rumah di Ciledug. Ya, ganti semua kuncinya sore ini juga. Kuncinya nanti serahkan pada staf saya. Farah mendengarkan semua itu dengan perasaan takjub. Begitu mudahnya. Dengan beberapa panggilan telepon, sebuah benteng tak terlihat dibangun di sekelilingnya. Masalah-masalah yang dulu terasa begitu besar dan mustahil, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Inilah kekuatan yang diberikan pamannya. Bukan hanya uang, tapi akses dan kendali. Malam itu, Farah menghabiskan malam pertamanya di rumah raksasa itu. Tim kebersihan telah datang dan membuka semua penutup perabotan. Ia tidur di kamar tidur utama yang lebih besar dari seluruh lantai bawah rumah kontrakannya. Ranjangnya begitu empuk, selimutnya begitu lembut. Di luar, ia bisa mendengar suara samar petugas keamanan yang berpatroli. Ia memegang ponsel baru yang diberikan Pak Wijaya. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada pesan teks berisi makian. Tidak ada suara pintu yang dibanting atau teriakan yang memekakan telinga. Hanya ada sunyi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kesunyian itu tidak terasa menakutkan atau sepi. Kesunyian itu terasa seperti sebuah kemewahan. Itu adalah suara dari kedamaian. Sambil menatap langit-langit kamarnya yang tinggi, Farah tersenyum. Sang ratu telah mengambil langkah pertamanya, dan malam ini, ia bisa tidur dengan nyenyak di dalam istananya yang baru. Sementara Farah memulai malam pertamanya dalam kedamaian, Akbar dan Ibu Sari justru terlempar ke dalam neraka duniawi ciptaan mereka sendiri. Mereka tidak diantar pulang dengan mobil mewah, melainkan didorong keluar secara kasar oleh petugas keamanan ke trotoar yang panas dan berdebu di depan gedung Wijaya Partners. Pintu kaca yang megah itu tertutup di depan wajah mereka, menjadi cermin yang memantulkan penampilan mereka yang menyedihkan. Dunia kemewahan yang baru saja mereka cicipi selama beberapa jam kini menolak mereka mentah-mentah. Orang-orang yang berlalu lalang menatap mereka dengan aneh. 2 orang dengan pakaian yang berusaha terlihat necis, namun kini kusut dan wajah mereka dipenuhi amarah serta keputusasaan. Rasa malu membakar wajah Akbar. Ini semua gara-gara kau, bentak Ibu Sari, menjadi orang pertama yang memecah keheningan yang penuh amarah. Tangis sandiwaranya sudah kering, digantikan oleh caci maki yang tulus dari lubuk hatinya. Kalau saja kau tidak serakah. Kalau saja mulutmu itu bisa direm dan tidak langsung mengaku jadi wali. Mungkin pengacara itu masih mau bernegosiasi. Kau menghancurkan semuanya, Akbar. Semuanya. Akbar, yang egonya sudah terluka parah, balas membentak tak kalah keras. Aku? Yang salah itu ibu. Selama ini ibu yang terus-menerus menghina Farah. Ibu yang membuatnya menderita sampai pamannya harus turun tangan. Kalau saja ibu bisa bersikap lebih baik, Farah pasti akan memihak kita. Otak ibu itu isinya hanya uang dan gengsi. Perdebatan sengit itu berlanjut sepanjang perjalanan pulang. Mereka harus menumpang taksi online yang pengap, dan sang sopir hanya bisa melirik cemas dari kaca spion melihat penumpangnya saling melontarkan hinaan. Aliansi serakah mereka telah retak, hancur berkeping-keping begitu sumber harta yang mereka incar lenyap dari jangkauan. Kini yang tersisa hanyalah saling menyalahkan. Setibanya di depan gang menuju rumah kontrakan mereka,
sebuah pemandangan mengerikan menyambut mereka. Gembok baru yang berkilauan tergantung di pagar reot mereka. Kunci yang ada di saku Akbar tidak lagi berguna. "Apa-apaan ini?" geram Akbar. Ia mengguncang-guncang pagar itu dengan brutal. "Siapa yang berani mengganti gembok rumahku?" Seorang tetangga yang sedang menyapu halaman melongok keluar. Wajahnya tidak menunjukkan simpati, malah sedikit senyum mengejek. "Percuma digedor, Mas Akbar. Tadi sore ada orang suruhan yang datang ganti semua kuncinya. Katanya sih, perintah dari yang menyewa rumah." "Yang menyewa rumah itu aku." "Bukan lagi, Mas. Tadi Pak RT juga sudah dikasih tahu. Katanya sewa rumah ini sudah dilunasi sampai akhir bulan, dan kontraknya resmi dihentikan. Mas sama Ibu dikasih waktu 24 jam untuk ambil barang-barang, itu pun harus janjian dulu sama orang suruhannya besok pagi." Kepala Akbar terasa berputar. Diusir. Mereka benar-benar diusir. Rumah jelek yang selama ini mereka hina, kini menjadi surga yang tak bisa mereka masuki. Malam itu, mereka terpaksa menumpang di teras sebuah musala kecil di ujung gang, tidur di atas ubin dingin hanya beralaskan koran, menjadi tontonan warga yang lewat. Keesokan harinya, penderitaan mereka berlanjut. Akbar pergi ke tempat kerjanya sebagai staf administrasi rendahan dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Namun, baru saja ia meletakkan tasnya, ia dipanggil ke ruangan manajer. Berita tentang kejadian di kantor pengacara, entah bagaimana, telah sampai ke telinga atasannya. Mungkin Pak Wijaya sengaja membocorkannya secara halus, atau mungkin salah satu kerabat jauh Paman Hartono yang menyebarkannya. "Akbar," kata manajernya dengan wajah serba salah. "Dengan berat hati, perusahaan harus mengambil keputusan. Kami tidak bisa mempekerjakan seseorang yang reputasinya berpotensi merusak citra perusahaan. Surat pemecatanmu sudah disiapkan." Akbar dipecat. Satu-satunya sumber penghasilannya yang tidak seberapa itu kini lenyap. Ia berjalan keluar dari kantornya dengan langkah gontai, membawa sebuah kardus berisi barang-barang pribadinya. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara itu, Ibu Sari mencoba menghubungi sanak saudaranya, memohon tempat untuk menginap. Namun, kabar buruk rupanya berjalan lebih cepat daripada cahaya. Semua menolaknya dengan berbagai alasan. Ada yang mengaku rumahnya sedang direnovasi, ada yang bilang akan pergi keluar kota. Intinya sama, tidak ada yang mau menampung mereka. Mereka kini seperti penderita penyakit kusta yang dijauhi semua orang. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka menyewa sebuah kamar kos sempit dan pengap di sebuah gang becek. Ukuran kamarnya tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah Farah yang baru. Dindingnya berjamur, dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga. Di sanalah mereka memulai hidup baru mereka. Hidup dalam kemiskinan yang nyata. Hari-hari mereka kini diisi dengan pertengkaran tanpa henti. Mereka saling menyalahkan atas nasib buruk mereka, mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Tidak ada lagi makanan enak di meja. Menu mereka setiap hari adalah mie instan, terkadang hanya nasi dengan garam. Akbar yang pemalas kini terpaksa mencari pekerjaan serabutan, menjadi kuli angkut di pasar atau ojek pangkalan, pekerjaan yang dulu selalu ia hina. Ibu Sari, yang selalu membanggakan penampilan dan status sosialnya yang palsu, kini harus merasakan pahitnya kenyataan. Ia tidak punya uang untuk pergi ke salon. Pakaian bagusnya satu persatu ia jual dengan harga murah untuk menyambung hidup. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini tampak kusam dan 10 tahun lebih tua. Puncak dari kehancuran mereka tiba suatu sore. Setelah tidak makan seharian, Ibu Sari teringat pada satu harta terakhirnya. Sebuah gelang emas besar yang selalu ia pakai ke acara-acara arisan, yang selalu ia pamerkan sebagai bukti kekayaannya. Dengan harapan terakhir, ia membawanya ke sebuah pegadaian kecil di pasar. "Bu, saya mau gadai ini," katanya dengan suara bergetar, menyodorkan gelang itu. Petugas pegadaian, seorang pria tua berkacamata, menerima gelang itu. Ia menimbangnya, menggosoknya di sebuah batu hitam, lalu meneteskan sejenis cairan kimia. Ia mengamati reaksi cairan itu dengan saksama. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menatap Ibu Sari dengan pandangan kasihan. "Maaf sekali, Ibu," katanya pelan, "ini tidak bisa digadaikan." "Kenapa?" "Itu emas 24 karat. Sergah Ibu Sari, tidak terima. "Bukan, Bu," jawab pria itu sambil mengembalikan gelang tersebut. "Ini imitasi. Logam kuningan yang hanya disepuh emas tipis. Harganya mungkin tidak lebih dari 50.000 rupiah." Dunia Ibu Sari runtuh untuk kedua kalinya. Gelang itu, simbol kebanggaan dan statusnya selama bertahun-tahun, ternyata palsu. Sama seperti seluruh hidupnya.
Ia berjalan keluar dari pegadaian dengan langkah kosong, air matanya mengalir deras. Ia telah ditipu, bukan oleh penjual gelang itu, tetapi oleh kebohongannya sendiri. Malam itu, ia kembali ke kamar kos yang sumpek. Akbar baru saja pulang, bau keringat dan asap knalpot menempel di tubuhnya. Ia melempar uang beberapa lembar 5 ribuan ke atas kasur tipis. Hanya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi. Mereka duduk dalam diam di sudut kamar yang remang-remang, tidak saling menatap. Tidak ada lagi energi untuk bertengkar. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang pekat dan penyesalan yang tak berujung. Karma telah datang menagih utangnya, dan ia datang bukan dalam bentuk penjara atau hukuman fisik, melainkan dalam bentuk kemiskinan dan kehinaan, persis seperti yang selama ini mereka berikan pada Farah. 6 bulan berlalu, bagaikan membalik telapak tangan. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupan Farah. Jika ada orang yang mengenalnya setahun yang lalu bertemu dengannya sekarang, mereka mungkin tidak akan mengenalinya lagi. Transformasinya begitu total, lahir dan batin. Pagi itu, Farah tidak lagi terbangun dengan aroma ketakutan, melainkan dengan aroma kopi segar yang diseduh oleh asisten rumah tangganya. Ia duduk bukan di meja makan reot, melainkan di balkon kamarnya yang luas, menatap taman hijaunya yang disirami embun pagi. Di tangannya bukan piring berisi tempe goreng, melainkan tablet digital yang menampilkan pergerakan saham perusahaan-perusahaan peninggalan pamannya. Penampilannya adalah cerminan pertama dari perubahannya. Rambutnya yang dulu panjang dan tak terawat kini dipotong model bob sebahu yang modern dan elegan. Wajahnya yang dulu selalu kuyu dan pucat kini tampak segar dan bercahaya, hasil dari istirahat yang cukup, makanan bergizi, dan yang terpenting, kedamaian batin. Ia tidak lagi mengenakan daster usang, melainkan setelan kerja yang rapi atau gaun kasual yang simpel namun berkelas. Perubahan itu bukan sekadar polesan luar, melainkan manifestasi dari rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam. Dengan bimbingan intensif dari Pak Wijaya, yang kini telah menjadi figur ayah sekaligus mentor baginya, Farah terjun langsung untuk mempelajari seluk-beluk bisnis pamannya. Awalnya ia merasa canggung dan bodoh. Istilah-istilah seperti akuisisi, divestasi, dan return on investment terdengar seperti bahasa asing. Ia menghabiskan bulan-bulan pertamanya dengan membaca laporan, mengikuti rapat sebagai pengamat, dan bertanya tanpa henti. Banyak direktur tua di perusahaan yang awalnya meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai gadis beruntung yang tidak tahu apa-apa. Namun, Farah memiliki sesuatu yang tidak mereka duga, ketekunan yang lahir dari penderitaan. Ia terbiasa bekerja keras dan belajar dengan cepat. Perlahan tapi pasti, ia mulai mengerti. Ia menemukan bahwa dirinya memiliki intuisi bisnis yang tajam, sebuah bakat terpendam yang diwarisinya dari sang paman. Dalam sebuah rapat dewan direksi di bulan keempat, saat membahas rencana ekspansi sebuah anak perusahaan yang stagnan, Farah untuk pertama kalinya angkat bicara. Ia memberikan analisis sederhana namun logis dari sudut pandang konsumen, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh para direktur yang hanya berkutat dengan angka. Usulannya disambut dengan keheningan, lalu anggukan setuju. Sejak saat itu, mereka tidak lagi memandangnya sebagai boneka, melainkan sebagai seorang pemimpin baru. Namun, pencapaian terbesar Farah bukanlah di ruang rapat. Dendam terbaiknya, ia sadari, bukanlah melihat musuhnya hancur, melainkan membangun sesuatu yang indah di atas puing-puing masa lalunya. Dengan sebagian besar dana pribadinya, ia mendirikan sebuah yayasan non-profit yang ia beri nama, Yayasan Cahaya Hartono. Misinya sangat pribadi dan jelas, memberikan rumah aman, bantuan hukum, serta konseling psikologis bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia membeli sebuah bangunan besar di pinggir kota, dan merenovasinya menjadi tempat yang hangat dan nyaman. Tempat itu bukan sekadar penampungan, melainkan sebuah rumah harapan. Di sana, para wanita yang melarikan diri dari neraka mereka sendiri bisa menemukan perlindungan, belajar keterampilan baru, dan yang terpenting, menyembuhkan luka batin mereka. Farah sering datang ke sana, bukan sebagai seorang direktur atau donatur, melainkan sebagai seorang teman. Ia akan duduk bersama mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka yang memilukan, cerita-cerita yang begitu mirip dengan kisahnya sendiri. Suatu sore, ia berbicara dengan seorang wanita muda yang matanya masih menyimpan ketakutan. "Saya merasa tidak berharga," bisik wanita itu. "Suami saya selalu bilang saya bodoh, tidak berguna, hanya beban." Farah menggenggam tangan wanita itu. "Dulu saya juga berpikir begitu," kata Farah lembut. "Saya percaya semua yang mereka katakan tentang saya. Tapi kemudian saya sadar, kata-kata mereka bukanlah cermin yang menunjukkan siapa diri kita. Itu adalah cermin yang menunjukkan kebusukan jiwa mereka sendiri. Anda berharga. Anda kuat. Anda hanya perlu mengingatnya kembali."
Dengan membantu mereka, Farah sebenarnya juga sedang membantu menyembuhkan dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat seorang wanita di yayasannya mulai tersenyum lagi, setiap kali ia melihat mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, ia merasa telah mengubah racun yang pernah ia telan menjadi sebuah penawar. Inilah istana yang sesungguhnya ia bangun. Bukan rumah mewah di Menteng, melainkan sebuah benteng harapan bagi mereka yang senasib dengannya. Kehidupan sosialnya pun berubah. Pak Wijaya dan istrinya sering mengundangnya makan malam, memperlakukannya seperti anak sendiri. Ia mulai membangun lingkaran pertemanan yang baru, orang-orang tulus yang menghargainya karena siapa dirinya, bukan karena hartanya. Ia belajar tersenyum lagi, bahkan tertawa lepas, suara yang sudah lama tidak pernah keluar dari tenggorokannya. Suatu hari, Pak Wijaya datang ke kantornya untuk rapat mingguan mereka. Setelah membahas semua urusan bisnis, pengacara tua itu berdeham, wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. "Farah, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan," katanya hati-hati. "Ini di luar urusan pekerjaan." "Ada apa, Pak?" tanya Farah sambil menutup laptopnya. "Tim investigasi yang biasa saya gunakan untuk memeriksa latar belakang mitra bisnis, sesekali saya minta untuk memantau situasi, situasi mantan suami Anda. Hanya untuk memastikan mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda." Jantung Farah berdetak sedikit lebih cepat, sebuah refleks dari masa lalu. "Apakah mereka mencoba menghubungiku?" "Oh, tidak. Sama sekali tidak," jawab Pak Wijaya cepat. "Justru sebaliknya. Laporan terakhir yang saya terima pagi ini, mereka terlihat di tempat yang sama selama beberapa minggu terakhir." "Di mana?" Pak Wijaya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Mereka tinggal di jalanan. Menjadi pengemis. Dan lokasi mereka ironisnya, mereka sering terlihat mangkal di sekitar lokasi proyek hotel butik baru yang sedang kita bangun di Jakarta Selatan." Berita itu menghantam Farah dengan cara yang aneh. Ia tidak merasakan kepuasan atau kegembiraan. Tidak ada teriakan kemenangan di dalam hatinya. Yang ada hanyalah keheningan yang dalam. Bayangan Akbar yang angkuh dan Ibu Sari yang sinis kini, digantikan dengan bayangan dua sosok menyedihkan yang mengemis di pinggir jalan. Ia berjalan ke jendela kantornya yang besar, menatap lalu lintas kota yang sibuk di bawah. Dulu, ia akan merasa ngeri atau mungkin kasihan. Tapi sekarang, ia merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih final. Ia merasakan sebuah jarak. Jarak yang tak terjembatani antara dunianya saat ini dan dunia mereka. "Apa yang akan Anda lakukan?" tanya Pak Wijaya pelan. Farah terdiam sejenak, memandangi pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita kuat, seorang pemimpin, seorang penyintas. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang dirinya. Tentang menutup bab terakhir dari buku lamanya, sebelum ia bisa benar-benar menulis sebuah buku yang baru. "Pak Budi," katanya pada interkom di mejanya. "Tolong siapkan mobil. Saya mau keluar." Ia berbalik menatap Pak Wijaya. "Saya harus menemui mereka," katanya dengan suara tenang. "Satu kali lagi. Untuk yang terakhir." Farah tidak memilih Ferrari merahnya yang mencolok, atau Alphard hitamnya yang fungsional. Pagi itu, ia meminta Pak Budi untuk menyiapkan Rolls-Royce Ghost. Mobil itu bukan tentang kecepatan atau kemewahan, melainkan tentang status yang tak tersentuh. Sebuah benteng sunyi yang memisahkannya dari dunia luar. Saat ia duduk di kursi penumpang belakang yang dibalut kulit putih gading, ia merasa tenang. Ini bukan perjalanan untuk membalas dendam, melainkan sebuah ritual penutupan. Ia tidak berdandan berlebihan. Hanya sebuah blus sutra sederhana berwarna krem dan celana panjang katun, pakaian yang menunjukkan kelas tanpa perlu berteriak. Rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya hanya dipoles riasan tipis. Ia ingin mereka melihatnya, bukan topeng yang ia kenakan. Mobil megah itu meluncur tanpa suara di jalanan Jakarta, meninggalkan kawasan elit Menteng dan memasuki area yang lebih padat dan berdebu di Jakarta Selatan. Di kejauhan, kerangka bangunan hotel butiknya yang sedang dibangun terlihat menjulang ke angkasa. Sebuah monumen dari masa depannya. Ironisnya, di kaki monumen itulah, hantu-hantu masa lalunya bersemayam. "Pelan-pelan saja di sini, Pak Budi," instruksi Farah saat mereka mendekati area sekitar proyek. Pak Budi, sang sopir yang setia, menganggukkan kepala dan mengurangi kecepatan mobil hingga nyaris merayap. Mata Farah memindai trotoar, di antara para pedagang kaki lima, pejalan kaki yang sibuk, dan pengemis lainnya. Lalu, ia melihat mereka. Pemandangan itu lebih buruk dari yang ia bayangkan. Mereka duduk meringkuk di bawah peneduh sebuah toko yang tutup. Waktu dan penderitaan telah mengukir jejak yang kejam di wajah mereka. "Akbar,
Pria yang dulu selalu berusaha tampil necis meskipun kantongnya kosong, kini terlihat kurus kering. Janggut dan kumisnya tumbuh tak terawat, rambutnya gimbal dan kotor. Pakaiannya compang-camping, dan matanya yang dulu angkuh kini kosong dan liar, terus-menerus mengamati orang yang lalu lalang dengan tatapan penuh harap dan putus asa. Di sebelahnya, Ibu Sari bahkan lebih menyedihkan. Wanita yang dulu begitu peduli dengan gengsi dan penampilannya itu, kini hanyalah seorang nenek tua yang kotor. Rambutnya yang memutih tampak kusam dan acak-acakan. Kulitnya yang dulu ia rawat kini keriput dan legam terbakar matahari. Mereka tampak seperti dua jiwa yang tersesat, terdampar di pulau kemelaratan ciptaan mereka sendiri. Farah menatap pemandangan itu dari balik jendela mobilnya yang gelap. Jantungnya tidak berdebar kencang karena benci atau marah. Anehnya, ia juga tidak merasakan gelombang kasihan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah sebuah pengakuan yang dingin dan objektif. Inilah mereka. Inilah akhir dari cerita mereka. Berhenti di sini, bisik Farah. Rolls-Royce itu berhenti dengan keanggunan yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Kehadiran mobil semewah itu di tempat seperti ini langsung menarik perhatian. Akbar dan Ibu Sari, yang tadinya menunduk lesu, ikut mengangkat kepala mereka. Mereka melihat mobil itu, siluet hitam agung yang seolah bukan berasal dari dunia mereka. Dengan satu sentuhan tombol, Farah menurunkan jendela di sisinya. Sinar matahari masuk, menerangi wajahnya yang tenang. Momen itu berjalan dalam gerakan lambat. Mata Akbar dan Ibu Sari menyipit, mencoba melihat siapa gerangan di dalam mobil dewa itu. Lalu, mereka mengenalinya. Wajah mereka melewati serangkaian ekspresi dalam sekejap. Pertama, kebingungan. Lalu, ketidakpercayaan yang mutlak. Disusul oleh keterkejutan yang membuat mulut mereka ternganga. Dan terakhir, yang paling menyedihkan, secercah harapan liar yang gila menyala di mata mereka yang kosong. Farah, desis Akbar, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Seolah tersengat listrik, mereka berdua bangkit dan berlari tertatih-tatih menuju mobil. Mereka tidak peduli pada klakson mobil lain atau tatapan orang-orang. Di mata mereka, yang ada hanyalah penampakan seorang dewi penyelamat di dalam kereta kencana. Farah, nak Farah, jerit Ibu Sari, air matanya langsung membanjir. Ia menempelkan telapak tangannya yang kotor ke jendela mobil yang bersih, meninggalkan bekas yang menjijikan. Tolong kami, nak, maafkan ibu, ibu salah, nak, tolong kami. Akbar tiba di sisinya, wajahnya adalah topeng penderitaan yang mengerikan. Farah, aku mohon, maafkan aku, ratapnya, suaranya pecah. Aku sudah menerima hukumanku. Farah, aku tersiksa. Tolong, demi kenangan kita, beri aku sedikit saja belas kasihan. Aku akan melakukan apa saja. Mereka meratap, memohon, mengetuk-ngetuk jendela mobil, pemandangan yang begitu memalukan dan menyedihkan. Dulu, mereka adalah raksasa dalam hidup Farah. Kini, mereka hanyalah dua pengemis yang memohon remah-remah dari mejanya. Dan Farah, ia hanya menatap mereka. Ia melihat mulut mereka yang bergerak, mendengar suara tangisan mereka, tetapi semua itu terasa begitu jauh, seolah terjadi di balik sebuah dinding kaca yang tebal. Ia mencari-cari di dalam hatinya. Secercah amarah? Tidak ada. Secuil rasa kasihan? Juga tidak. Rasa puas? Sama sekali tidak. Yang ia temukan hanyalah kehampaan. Sebuah ketenangan yang luas seperti padang gurun. Orang-orang ini, yang pernah menjadi pusat dunianya, yang pernah memiliki kuasa untuk membuatnya menangis setiap malam, kini tidak bisa memancing emosi apapun darinya. Rantai itu benar-benar telah putus. Ia bebas. Ia tidak menjawab permohonan mereka. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu hanya akan menciptakan hubungan baru. Dengan tenang, ia mengalihkan pandangannya dari mereka dan menatap seorang bapak pemilik warung nasi di seberang jalan, yang sejak tadi menonton drama itu dengan mulut ternganga. Farah mengeluarkan dompetnya, mengambil sebuah ikatan tebal uang kertas 100 ribuan. Jumlahnya mungkin lebih banyak dari yang pernah Akbar dan Ibu Sari lihat seumur hidup mereka. Ia memberi isyarat pada pemilik warung itu untuk mendekat. Pria itu berlari kecil dengan gugup. Farah menyerahkan uang itu melalui jendela. "Pak," katanya dengan suara yang tenang dan jelas. "Tolong pastikan dua orang itu," ia melirik sekilas ke arah Akbar dan Ibu Sari, "mendapat makan setiap hari. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan. Ini bayarannya." Pemberiannya bukan sebuah pertolongan pribadi. Itu adalah sebuah transaksi amal yang dingin dan impersonal. Sebuah cara untuk menutup buku hutang piutang takdir. Pemilik warung itu menerima uang tersebut dengan tangan gemetar, matanya membelalak.
Akbar dan Ibu Sari menatap uang itu dengan air liur yang nyaris menetes, lalu kembali menatap Farah, harapan mereka semakin membumbung tinggi. Namun, mereka salah. Tanpa menunggu ucapan terima kasih atau melihat reaksi mereka lebih jauh, Farah menekan tombol di sampingnya. Jendela kaca itu mulai naik dengan desisan pelan, perlahan-lahan menutup wajah-wajah memelas itu dari pandangannya. "Jalan, Pak Budi," katanya pelan. Dengan anggukan singkat, Pak Budi memasukkan persneling. Rolls-Royce itu meluncur maju dengan kehalusan yang luar biasa, meninggalkan Akbar dan Ibu Sari yang masih terpaku di pinggir jalan, berteriak memanggil namanya. Farah menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang terbentang luas. Ia melirik sekilas ke kaca spion. Di sana, bayangan mereka berdua dengan cepat mengecil, menjadi dua titik noda yang tidak berarti di tengah hiruk-pikuk kota, sebelum akhirnya lenyap di telan jarak. Sebuah senyum tipis, yang nyaris tak terlihat, terukir di bibir Farah. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum balas dendam. Itu adalah senyum kedamaian. Ia tidak lagi lari dari masa lalunya. Ia baru saja melewatinya, dan meninggalkannya jauh di belakang. Di hadapannya, hanya ada masa depan yang cerah dan jalanan yang terbuka lebar.